Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putra Reza di Project Review. Dan ya, di depan saya sekarang udah ada iPhone 12 mini, iPhone 12 mini. Udah saya buka, ini dia handphonenya. Jadi ini bukan video unboxing, tapi pada kesempatan kali ini saya lebih pengen cerita gimana prosesnya saya akhirnya bisa beli handphone ini. Dari beli sampai tiba, gimana capeknya proses beli ini, sehingga untuk tahun-tahun mendatang mungkin ini adalah terakhir kalinya saya akan beli iPhone lewat Just Tip ya. Oke, saya nggak akan nyebut siapa Just Tip-nya, tapi yang pastinya adalah Just Tip yang cukup terkenal ya. Dan saya juga akhirnya memberanikan diri untuk beli iPhone 12 mini ini karena melihat banyak teman-teman reviewer yang waktu itu sempat beli duluan dan datangnya cepat. Jadi wah, kayaknya oke nih buat dicoba. Waktu itu akhirnya tanggal 11 malam ya, akhirnya saya PO. Ini dibelinya di Hong Kong 64 GB. Dan waktu itu saya estimasinya mungkin lah ya, kalau misalnya dari pengalaman teman-teman biasanya hanya sekitar 2 minggu lah ya prosesnya dari beli sampai akhirnya dapet 2-3 minggu. Jadi ekspektasi saya karena belinya di tanggal 11 mungkin bakal nyampe di saya ya paling cepat mungkin di akhir November atau mungkin di awal Desember lah ya, mungkin tanggal 1, tanggal 2 gitu ya. Dan ternyata sampainya tanggal 16 Desember. Jadi sebulan lebih dari beli sampai akhirnya barangnya sampai. Nah, sebenarnya yang bikin saya agak bingung itu, jadi kan saya beli tanggal 12 lah ya. Tanggal 12 emailnya masuk konfirmasi, dan dari email yang saya terima bahwa perangkat ini akhirnya tiba di Indonesia itu tanggal 1 Desember. Nah, dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 15, barang ini ada di bea cukai. Yang saya bingung kenapa di bea cukai bisa sampai 2 minggu, yang mana waktu itu di situ tulisannya adalah pemeriksaan fisik. Apakah pemeriksaan fisik butuh waktu 2 minggu? Dari yang awalnya saya hype banget sama iPhone 12 mini ini, pingin banget cepet ngebahas gitu, cepet nge-review, sampai akhirnya saya males sendiri karena udah terlalu lama, bahkan resminya pun udah masuk gitu ya. Jadi daripada pakai Just Tip, kayaknya lebih cepat saya beli yang ada di marketplace gitu kan, nggak perlu sampai nunggu sebulan untuk dapet handphonenya seperti yang saya alami sekarang. Jadi dengan apa yang terjadi sekarang, ada beberapa pelajaran yang bisa saya petik lah ya. Yang pertama, untuk iPhone kita bisa lihat dari tahun ke tahun masuk resminya ternyata semakin cepat. Seperti tahun ini nggak ada yang ngira ternyata Desember udah masuk resmi di Indonesia. Jadi untuk iPhone selanjutnya, buat kebanyakan orang saya rasa nggak perlu cepat-cepat, karena mestinya nggak perlu menunggu lama hingga resmi. Jadi daripada merugi banyak gitu ya karena beli duluan dengan harga yang jauh lebih mahal, lebih baik menunggu sebentar tapi bisa mendapatkan harga yang normal. Karena kita bisa lihat sendiri sekarang iPhone 12 di Indonesia, baik itu yang biasa, Pro atau Pro Max, itu kalau dibandingkan sama Singapura nggak jauh beda. Jadi udah kayak nggak ada alasan lagi untuk kita beli di luar negeri gitu ya, kecuali emang pengen banget jadi yang pertama-pertama gitu ya. Mungkin ya tech reviewer ada kepentingan untuk duluan, tapi kalau untuk common user untuk dipakai sehari-hari nggak kayak gitu. Lalu bagi mereka yang pengen cepet-cepetan juga, kalau dari pengalaman saya ini ya kita nggak ada yang bisa nembak, karena ya itu tadi, barang ini aja bisa di bea cukai 2 minggu gitu ya. Saya juga bingung kenapa bisa sampai selama itu di bea cukai, diurusnya 2 minggu sampai akhirnya bisa dikirim ke saya. Tapi yang pasti dari Just Tip-nya ini juga sebenarnya ya oke, bagus, karena dia ngurusin pajaknya sekalian, semuanya dia urusin. Jadi ya perfectly legal, ini HP-nya 100% legal. Tapi ya itulah yang terjadi dengan saya dengan iPhone 12 mini ini ya. Udah belinya cepat gitu ya, bulan lalu, nyampe ya Desember juga ketika hype-nya udah menurun seperti yang ada sekarang. Oke, jadi sekarang langsung aja, itu tadi sedikit ngomong-ngomong bagaimana pengalaman saya beli ini. Semoga bisa jadi pelajaran juga, tapi kalau mau tanya bisa juga tulis pada kolom komentar di bawah. Dan sedikit aja saya akan ngebahas tentang handphonenya. iPhone 12 mini begitu saya pegang itu pertama kali, emang ya ini menarik banget sih handphonenya, enak, kecil gitu ya. Bagi yang nggak suka handphone gede, ini adalah handphone yang pas banget ya. Kayak tangan saya ukuran cuma segini, pas banget dipegang tuh, enak buat ngetik satu tangan, apalagi ini ukuran yang sangat sempurna dan dengan layar yang full ya, nggak ada bezel, nggak ada tombol home segala macam. Buat multimedia juga ini adalah perangkat yang kayaknya bakal pas juga ya. Jadi
Nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu besar. Cuma dari ukuran ini yang paling mungkin ya jadi apa ya? Jadi kekhawatiran palingnya adalah baterainya yang pastinya kecil juga, jadi bakal saya tes kira-kira bakal tahan lama atau enggak kalau digenjot untuk aktivitas-aktivitas yang intensif. Mungkin saya nonton Netflix yang banyak atau mungkin main game dan segala macam. Bakal saya tes gimana. Tapi kalau kita ngomongin soal performa, udah pasti nih handphonenya nggak ada masalah karena dalemannya itu nggak berbeda dengan iPhone yang lebih besar, iPhone 12 yang lebih besar. Jadi kalau soal performa harusnya bagus, kamera juga nggak ada perbedaan, jadi harusnya sih hasil fotonya nggak ada perbedaan yang begitu signifikan dengan iPhone 12 yang lebih besar atau yang lebih mahal. Tapi untuk lengkapnya nanti bakal saya bahas aja di reviewnya. Nggak tahu kapan, saya mungkin masih akan mengumpulkan semangat dulu ya untuk ngebahas handphone ini karena udah agak keburu males karena kelamaan nunggunya. Tapi ya pasti bakal saya bahas, jadi supaya kamu nggak ketinggalan, jangan lupa untuk like video ini dan aktifkan notifikasi dan subscribe juga tentunya. Nanti bakal ada videonya. Semoga sebelum akhir tahun. Untuk sekarang kayaknya segitu aja dulu ya, sedikit cerita saya tentang iPhone 12 mini. Terima kasih banyak telah nonton sampai habis. Putra saya pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.